Belajar bahasa pemrograman MGL4 Basic. Halo teman-teman trader yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu penjelasan mengenai persamaan dan perbedaannya on init, on the init, dan on tick yang ada di halaman meta editor MGL4. Nah, untuk memulai menjelaskannya, buka dulu halaman meta editornya ya teman-teman. Nah, setelah terbuka halaman MetaTrader 4 seperti ini, untuk membuka halaman meta editor, klik tombol Meta Quote Language Editor ini. Nah, ini adalah halaman meta editor. Untuk membuat proyek EA Expert Efficient Robot Forex, klik menu di pojok kiri atas. Terbuka kotak pop-up MGL4 Wizard File. Biarkan yang tercentang lingkaran Expert Efficient dalam kurung template. Lalu klik Next. Terbuka lagi kotak pop-up MGL Wizard File. Kolom name isi dengan nama EA yang akan dibuat. Nah, misalkan adalah EA Scalping Profitable. Kemudian kolom author ini isi dengan nama Anda, yaitu orang yang membuat EA. Kolom link ini isi dengan URL website Anda. Kalau Anda tidak punya website, boleh dikosongkan. Kemudian klik Next. Kemudian klik lagi Next. Kemudian klik Finish. Terbuka template EA Scalping Profitable yang akan dibuat. Nah, supaya lembar kerja halaman meta editornya terlihat lebar, close dulu kolom navigator di sebelah kiri. Close juga kolom toolbox di bagian bawah. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah ini ya teman-teman, on init. Nah, kemudian on the init, lalu on tick. Nah, ini apakah persamaannya dan perbedaan dari masing-masing tulisan itu. Tetapi sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan dari tulisan on init, on the init, dan on tick, klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang, sehingga selalu eksis bermanfaat bagi banyak orang lain. Selain itu, dengan klik tombol subscribe, Anda juga mendukung dan memberikan semangat kepada saya supaya lebih giat lagi dalam membuat video tutorial belajar pemrograman MGL4 bahasa Indonesia. Nah, ini saya lanjutkan mengenai on init, on the init, dan on tick. Nah, ketiga-tiganya ini ya teman-teman, on init, on the init, on tick, ini persamaannya adalah masing-masing itu adalah nama fungsi, bahasa Inggrisnya function. Nah, jadi dalam halaman meta editor itu, sebelum Anda menuliskan coding atau script, baik itu untuk membuat variabel, untuk membuat function, dan untuk tujuan apapun, nah di halaman meta editor itu secara default atau bawaannya halaman meta editor itu sudah ada 3 fungsi ini, yaitu pertama fungsi on init, kemudian fungsi on the init, kemudian fungsi on tick. Nah, persamaannya tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, bahwa masing-masing adalah fungsi. Nah, sedangkan untuk perbedaannya itu seperti ini. Ya, ini lebih penting untuk Anda ketahui, yaitu mengenai perbedaan dari fungsi on init, kemudian on the init, lalu on tick. Nah, ini namanya body ya teman-teman, yaitu ruang di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, ini namanya body. Nah, ini juga body. Kemudian di sini juga bodinya. Nah, perbedaannya nanti seperti ini. Coding yang ditulis di dalam body dari fungsi on init ini itu akan dieksekusi atau akan dijalankan ketika EA itu di attach to a chart. Nah, maksudnya di attach to a chart itu adalah EA-nya dipasang ke grafik forex. Nah, contohnya EA di attach to a chart itu seperti ini. Klik menu tool ya teman-teman untuk membuka halaman MT4 atau meta tradernya. Kemudian klik trading terminal. Nah, di attach to a chart itu seperti ini. Ini misalkan nama EA-nya ya. Ini kan ada EA break open. Nah, klik kiri mouse, klik kanan, kemudian klik attach to a chart. Nah, ketika ini diklik attach to a chart, maka coding yang ditulis di dalam bodinya on init ini itu akan dijalankan oleh EA. Nah, sedangkan coding yang ditulis di dalam bodinya dari fungsi on the init ini itu adalah coding yang akan dijalankan atau dieksekusi ketika EA-nya itu di remove. Nah, contohnya EA di remove itu seperti ini ya teman-teman. Nah, klik lagi tool untuk membuka meta tradernya. Nah, EA di remove itu contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini ada EA-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah ada EA-nya. Nah, EA di remove itu seperti ini. Nah,
Update expert episode. Nah, ini di remove. Ini codingnya nanti dituliskan di bagian ini ya, on the init. Nah, coding yang dituliskan di dalam bodinya fungsi on the init itu adalah coding untuk menghapus objek. Nah, objek itu misalkan seperti ini teman-teman, tulisan berwarna kuning, biru muda, hijau ini. Nah, itu kalau EA-nya di remove, maka tulisan ini akan ikut terhapus. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, itu. Nah, supaya tulisan tadi ikut terhapus ketika EA-nya di remove, nah, itu codingnya harus dituliskan di bagian ini teman-teman. Apa namanya? Bodinya dari on the init ini. Kemudian ini teman-teman. Selanjutnya adalah fungsi onTick ini. Nah, coding yang ditulis di dalam body dari fungsi onTick ini itu adalah coding biasanya untuk instruksi OPB atau OP cell atau pending order by limit, pending order by stop, pending order cell limit, pending order cell stop. Nah, coding order itu harus diketikkan di dalam badannya atau bodinya fungsi onTick ini. Nah, nanti coding itu akan dijalankan jika di grafik korek itu ada pergerakan tick atau pergerakan harga. OnTick itu adalah pergerakan harga. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, misalkan ini ya. Ini tadi kan dipasang EA ya misalkan. Nah, pasang EA misalkan ini ya. Kemudian saya klik letak to kecat. Nah, seperti ini. Nah, EA-nya kan sudah terpasang ya di pojok kanan atas. Nah, ini saya tester. Nah, tunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini namanya pergerakan teman-teman. Nah, candlestick naik turun itu adalah tick. Nah, karena ada tick, EA-nya itu melakukan perintah buy. Nah, ini misalkan melakukan transaksi buy ini ya. Nah, saya hapusnya garis-garis grid biar jelas. Nah, ini ya teman-teman. EA-nya itu melakukan transaksi buy. Nah, coding atau script buy itu supaya bisa berjalan, maksudnya bisa melakukan OPB. Nah, itu codingnya harus ditulis di bagian dalam dari body fungsi onTick ini. Nah, sekarang saya berikan contohnya ya teman-teman. Untuk ini coding apa saja yang ditulis di bodinya fungsi onTick ini, kemudian di dalam bodinya fungsi init ini, kemudian di dalam bodinya fungsi onTick ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan untuk menghapus ya teman-teman. Nah, codingnya itu seperti ini. Objek. Nah, ini delete all. Nah, seperti ini. Dengan menuliskan coding seperti ini, objek delete all dalam kurung tutup kurung titik koma, nanti kalau EA-nya itu di remove, itu EA-nya sudah apa namanya bisa menjalankan perintah untuk menghapus semua objek yang ada di grafik korek. Nah, contoh objeknya itu misalkan seperti ini ya teman-teman. Nah, contohnya saya tulis di sini ya. Nah, misalkan fungsi untuk membuat label. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu kalau fungsi label ini walaupun sudah dibuat tetapi tidak dipanggil, itu fungsi ini tidak akan dijalankan. Nah, supaya dijalankan dan kalau dijalankan berhasil, maka di grafik korek muncul tulisan modal awal atau muncul tulisan top up, muncul tulisan balan, muncul tulisan floating dan lain sebagainya. Maka fungsi ini harus dipanggil. Nah, dipanggilnya kalau di sini, nah, memanggilnya kalau di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Kemudian klik compile dulu. Nah, ini ada errornya. Saya perbaikinya dulu. Model awal dan start EA. Nah, ini error. Nah, ini saya nonaktifkan aja tulisan yang membuat error itu. Caranya tambahi tanda bintang di akhir coding dan di awal coding ditambahi tanda bintang juga. Masing-masing ini dikasih tanda garis miring 1, ini juga garis miring 1. Kemudian saya klik compile lagi. Nah, errornya masih 2. Nah, ini modal awal dan juga start EA. Saya perbaiki lagi. Klik modal awal untuk memperbaiki errornya. Nah, di sini modal awal. Nah, ini juga apa itu belum dibuat variabelnya. Atau modal awalnya ini nonaktifnya saya hapus saja. Saya buat variabelnya biar errornya hilang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya klik compile. Nah, ini masih ada error start EA. Nah, ini variabelnya kelihatannya juga belum dibuat. Nah, ini dibuat dulu variabelnya.
Start EA. Start EA itu kan berhubungan dengan ini ya teman-teman, waktu. Maka tipe data variabelnya pakai datetime. Saya klik compile. Nah, errornya masih ada satu lagi, expression expected. Nah, ini maksudnya expression expected ini perlu teman-teman, ditambahi coding untuk mengisi value-nya. Nah, ini 2021, ini maksudnya tahun 2021. Nah, sudah ada. Nah, ini errornya sudah tidak ada, tapi warningnya ada ya. Ini warning ini walaupun ada, itu tidak apa-apa. Ini cuma warning peringatan aja. Asal EA-nya bisa dijalankan, warning ini tidak apa-apa. Cuma kalau ada warningnya itu, rasanya tidak terlalu puas gitu, tapi tidak apa-apa. Kemudian ini kan sudah saya klik compile ya teman-teman, tidak ada error. Nah, tadi fungsi labelnya, nah, ini kan saya panggil di bodinya on init ini. Maka begitu EA di attack, nanti tulisannya itu akan muncul di grafik correct. Nah, contohnya ini ya teman-teman. Nah, ini saya matikan dulu testernya. Nah, ini saya lepas juga EA-nya. Nah, kemudian saya pasang ya EA-nya. Nama EA-nya kan ini ya teman-teman tadi. EA scalping profitable ini. Nah, ini teman-teman nama EA-nya. Ini ya, EA scalping profitable. Nah, saya ketak to cat, nanti tulisannya langsung akan muncul. Nah, langsung akan muncul. Berbeda kalau tulisan apa itu coding memanggilnya ini saya pindahkan di bagian sini ya teman-teman. Bagian on tick ini. Nah, tulisannya tidak akan muncul karena untuk muncul itu harus menunggu ada pergerakan grafik correct. Nah, ini saya kumpul dulu. Nah, saya contohkan. Nah, ini saya lepas dulu EA-nya ya teman-teman. Nah, ini EA-nya saya pasang lagi. Yang saya klik attack to attack. Nah, tulisannya tidak muncul. Nah, karena saat ini tidak ada pergerakan grafik correct-nya. Nah, ini ya teman-teman, tidak ada pergerakan grafik correct. Nah, kenapa sekarang tidak ada pergerakan grafik correct-nya? Karena pada saat saya membuat tutorial ini adalah pada hari Minggu, di mana grafik correct-nya itu tidak bergerak karena pasar correct-nya tutup. Nah, kemudian saya pindah lagi aja ke ini ya teman-teman, ke bodinya fungsi on init ini. Nah, kemudian tulisan objek delete all ini saya hilangkan dulu. Nah, saya kumpul. Kemudian EA-nya, nah ini sudah langsung muncul. Nah, ini saya remove ya teman-teman. Nah, tulisannya ini tidak muncul, sebabnya ini coding ini yang kegunaannya adalah menghapus all objek ini tadi tidak saya pastekan di sini. Sekarang saya pastekan di sini ya teman-teman. Nah, tapi sebelum saya kumpul, nah ini objeknya ini saya hapus dulu. Nah, sudah. Kemudian saya klik kumpul. Nah, nanti EA-nya saya pasang lagi. Nah, muncul tulisannya. Kemudian EA ini saya remove ya. Nanti semua tulisan ini akan terhapus karena di dalam body dari fungsi on init ini saya tambahkan coding yang kegunaannya untuk menghapus semua objek. Nah, EA-nya saya remove. Nah, ikut terhapus. Jadi saya ulangi ya teman-teman, persamaan dan perbedaannya antara tulisan on init, on the init, dan on tick. Nah, persamaannya adalah semuanya adalah sama-sama nama fungsi. Sedangkan perbedaannya, kalau on init ini adalah fungsi di mana coding yang ditulis di dalam bodinya ini itu akan dieksekusi atau dijalankan saat EA-nya dipasang ke grafik correct. Kemudian untuk fungsi on the init ini adalah untuk menulis coding, yaitu yang kegunaannya untuk menghapus semua objek ketika EA-nya itu di remove. Nah, sedangkan untuk fungsi on tick kegunaannya adalah semua coding yang ditulis di dalam bodinya fungsi on tick ini akan dijalankan ketika EA-nya itu di attack, kemudian tombol auto threading-nya diaktifkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, labelnya ini dipindah ke sini tadi. Nah, begitu. Nah, ini selain untuk meletakkan ini ya, coding memanggil label, ini juga bisa untuk menulis coding order send. Contohnya seperti ini. Nah, ini coding order send ya teman-teman. Seperti ini. Ini adalah coding order send untuk tipe OPB, di mana OPB-nya itu adalah lognya 0.2, kemudian SL-nya, TP-nya ini teman-teman adalah 100 bit. Ini ya. Kemudian common EA by-nya tulisannya EA by berhasil. Kemudian magic-nya 77 ini. Nah, coding order send ini kalau di
ketikkan di bodinya ontik ini, maka nanti akan dieksekusi ketika EA-nya dijalankan dan diklik tombol auto tradingnya ini menjadi hijau. Demikian teman-teman penjelasan dari saya mengenai persamaan dan perbedaannya tulisan on init, on the init, dan on tick. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kalau Anda suka video ini, klik like. Kalau Anda ingin membagikan video ini ke teman-teman Anda, yaitu ke WA-nya teman-teman Anda, klik tulisan bagikan. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton video ini sampai selesai.